والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab fiqih, Mulakhas Fiqih. Pada pertemuan terakhir, yaitu 2 pekan yang lalu, pembahasan kita adalah yang berkaitan tentang salat jenazah. Baik. Ini soal hendak ya Maimun, berapa rakaat salat jenazah? Ya, oke, rakaat satu pun enggak ada. Baik, 1 rakaat. Ada 1 rakaat tidak dikatakan rakaat ya. Baik. Terus berapa takbir? 4 takbir. Apakah takbiratul ihram masuk dalam 4 takbir atau tambah takbiratul ihram jadi 5 takbir? Tetap 4 ya. Baik. Apa takbir pertama apa bacaannya? Naam. Itu Al-Fatihah. Adakah doa al-istiftah dalam salat jenazah? Tidak ada ya. Takbir yang pertama itu merupakan takbiratul ihram, kemudian langsung dibaca apa? Al-Fatihah. Sunnahnya apa? Ta'awudz, kemudian membaca bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awudz dan bismillah bukan kewajiban dan juga bukan rukun. Ya, yang wajib itu membaca Al-Fatihah. Baik, kemudian apa rukun yang kedua? Setelah takbir yang kedua apa bacaannya? Salawat. Kemudian takbir yang ketiga doa. Ya. Apa doa kepada si mayit? Yang paling kurang doa kepada mayit apa? Doa yang paling maksudnya yang mujzi, yang sudah sah untuk diucapkan kepada si mayit. Apakah harus diucapkan seperti yang kita bacakan ya pada pertemuan terakhir, doa yang diucapkan oleh Nabi yang panjang, atau cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Cukup tidak? Cukup ya. Ini indah Syafi'iyah karena keumuman hadis Nabi SAW ya, bagi orang yang ingin berdoa salat kepada jenazah maka hendaklah dia berdoa. Maka ketika itu dikatakan doa maka sudah sah. Kemudian siapa orang yang berhak menjadi imam bagi si mayit? Nah, siapa? Yang berhak pertama sekali adalah orang yang diberi wasiat oleh si mayit. Kemudian setelahnya, nah, yaitu imam, ya, pemimpin. Misalnya Pak Gubernur ingin sholat, silahkan, beliau lebih aula, karena ini semuanya daerah kekuasaan beliau. Baik. Kemudian setelahnya, keluarganya yang paling dekat. Baik. Baik, kita lanjut ya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala sadisan, bab yang ke-6, hamlul mayyit wa dafnuhu, yaitu memikul mayit kemudian menguburkan mayit. Qala hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifayah ala man alima bihalihi minal muslimin. Kata beliau, memikul jenazah kemudian menguburkan jenazah mayit merupakan fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengetahui keadaan orang tersebut dari kalangan kaum muslimin. Ya, ketika di satu kampung kemudian kita mendengar kabar bahwasanya si fulan telah meninggal. Kemudian apa hukum mengumumkan telah meninggal saudara di masjid? Boleh. Ya, dianjurkan. Kenapa? Apa tujuannya? Agar supaya segera diurus jenazahnya, kemudian segera disolati. Sehingga inilah dilarang untuk
mengurus jenazah di malam hari, ya datang hadis dari Nabi melarang. Kemudian datang hadis yang lainnya, Nabi pernah mengikrar orang yang salat jenazah atau orang yang menguburkan jenazah di malam hari. Di antaranya adalah kisah seorang perempuan khadimah yang tugasnya sebelumnya beliau membersihkan masjid, menjaga masjid, di malam hari meninggal. Di malam yang gelap, kemudian para sahabat langsung mengurus jenazahnya, kemudian dikuburkan. Di pagi hari, Nabi bertanya, mana si fulana? Kemudian disebutkan bahwasanya beliau telah meninggal. Kemudian kata Nabi, kenapa kalian tidak mengkhabarkan kepadaku? Ini di malam hari. Kemudian Nabi datang di pagi hari, kemudian sholat jenazah di mana? Di kuburannya. Berarti sini ada dalil yang melarang, kemudian Nabi pernah melakukannya atau mengikrar perbuatan sahabat. Di sini disebutkan ilahnya di antaranya oleh Imam Nawawi. Dikhawatirkan kenapa malam dilarang kalau seandainya tidak ada orang yang sholat di malam hari. Karena dulu lain dengan sekarang. Dulu gelap, tidak ada pengumuman, diumumkan pun orang-orang tidak mendengar mungkin. Ya, untuk menuju masjid di malam hari mungkin agak sulit. Nah, kalau dikhawatirkan tidak ada yang sholati di malam. Kemudian juga beliau sebutkan Imam Nawawi dikhawatirkan di malam hari itu mungkin perban yang kafan yang dipasang di mayit mungkin kurang pas, sementara Nabi memerintahkan untuk memperindah atau menyempurnakan kafan yang dipakaikan di mayit. Dikhawatirkan kalau seandainya di malam yang gelap tidak pas. Nah, kalau seandainya ilah ini tidak ada, maka tidak mengapa. Kami boleh untuk dikuburkan di malam hari. Jenazah disolati, kemudian dikuburkan. Tadi di antara sebab dibolehkan untuk diumumkan jenazah, tujuannya apa? Supaya kaum muslimin datang untuk mensolati jenazah tersebut. Baik. Qala wa dafnuhu masyru'un bil kitabi wa sunnah, dan menguburkan jenazah itu merupakan disyariatkan ya, oleh Alkitab dan oleh Sunnah Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Allah Taala, dalil tentang disyariatkannya, diperintahkan untuk dikuburkan di jenazah di dalam tanah. Alam naj'al arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi itu tempat berkumpul? Kifata itu maknanya adalah makan lil ijtima', tempat untuk berkumpul. Itu bumi. Ahya'an wa amwata, hidup dan mati, hidup di atas bumi, mati di bawah bumi. Jadi tanah ini tempat berkumpul seluruh manusia, hidup mereka dan mati mereka. Berarti hidup di atas tanah, mati di bawah tanah. Baik. Wa qala ta'ala thumma amatahu fa aqbar, kemudian Allah mematikan dia, kemudian dikuburkan, dijadikan dia tempatnya di dalam kubur. Ini dalil dari Al-Quran bahwasanya orang yang telah mati itu dikuburkan, bukan dibuat rumah, disimpan di dalam rumah. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Jenazah itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Ja'alahu maqburah, yaitu Allah jadikan orang tersebut setelah mati dikuburkan di dalam tanah. Wal ahadits fi dafnil mayyit mustafidatun. Adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang perintah untuk menguburkan mayit di dalam tanah, mustafidah katsirah, sangat banyak sekali. Wahwa, beliau tidak sebutkan di sini ya, karena mungkin sudah sangat banyaknya perintah memang, sehingga beliau tidak menyebutkan satu hadis pun di sini. Kemudian beliau sebutkan wahwa birrun wa ta'atun wa ikramun lil mayyit wa i'tina'un bihi. Itu sebagai bentuk kebaikan kepada si mayit, ketaatan kepada Allah, memuliakan si mayit, kemudian perhatian kepada mayit dari kalangan kaum muslimin. Sehingga dianjurkan dan diperintahkan ketika orang meninggal segera diuruskan jenazahnya, kemudian segera dikuburkan. Kemudian apa hukum menunggu keluarga yang jauh? Kita pernah sebutkan ya di beberapa pertemuan yang lalu. Masih ingat Lutfi? Boleh ya, selama memang tidak dikhawatirkan akan berubah mayit ini. Tapi kalau harus tunggu sampai 2 hari 3 hari, khawatirkan berubah, jangan. Kalau mungkin pagi meninggal, sore ditunggu, maka silahkan kalau memang ada yang ditunggu. Ya. Namun kalau seandainya tidak ada yang ditunggu, maka segera diuruskan jenazahnya. Bisa 1 jam alhamdulillah. Baik, qala, kemudian wa yusannu ittiba'ul janazah wa tashyi'uha ila qabriha. Kemudian disunnahkan untuk mengikuti jenazah dan mengantar jenazah sampai ke kuburan.
Kemudian kata beliau, fi sahihain, sebagaimana datang dalam sahihain, man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha, barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian salat kepadanya, falahu qirat, baginya 1 qirat. Wa man syahidaha man hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikannya sehingga dia dikafani, dikuburkan, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Qila wa man qiratan, kemudian Nabi ditanya, apa itu qiratan? Qala mithlu jabalain 'azimain, itu seperti 2 gunung yang besar. Walil Bukhari bilaf man syayya'a, kemudian dalam hadis Bukhari ada tambahan lafaz man syayya'a, barang siapa yang ikut mengantar jenazah. Wali Muslim bilafdin man kharaja ma'aha, dalam riwayat Muslim lafaz yang lainnya man kharaja ma'aha, barang siapa yang keluar bersama jenazah. Thumma tabi'aha hatta tudfan, keluar bersama jenazah kemudian dia mengikuti jenazah sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Fil hadis biriwayatihi al-hathu ala tashyi' al-janazah ila qabriha, dan di dalam hadis ini dari riwayatnya adalah anjuran untuk ikut mengantar jenazah sampai ke kuburan. Nah, dikatakan apa? Ittiba'ul janaiz. Apa itu ittiba'? Mengikuti. Mengikuti di sini berarti bagaimana cara jalannya? Apakah memang mengikuti harus di belakang atau boleh di depan? Namanya ittiba' itu apa? Mengikuti. Ya, ini jenazah dibuat di depan, kemudian yang mengikuti itu di belakang. Ini pendapat sebagian madhab. Namun yang rajih, tidak masalah walaupun kita jalan di depan. Sebagaimana athar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, kalian ikut mengantar jenazah, silakan kalian jalan di depannya, di sampingnya, di belakangnya, dan seterusnya. Kata beliau tidak mengapa selama memang niat kita untuk mengantar jenazah. Baik. Ini yang rajih ya, tidak mesti, karena sebagian madhab mereka berpendapat harus jalan di belakang. Karena namanya apa? Ittiba'. Ini madhab siapa? Madhab Ibnu Hazm, Daud Adh-Dhahiri. Karena zahir hadis adalah ittiba', mengikuti. Namanya mengikuti itu bukan di depan, namun di belakang. Namun yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya boleh jalan di depan, di belakang, di samping kiri, samping kanan, silahkan. Apalagi mungkin dibutuhkan di depan sebagai pembuka jalan. Jadi bukan dikatakan wah ini dia bukan ittiba' jenazah, hanya ikut membuka jalan, tetap dia ittiba' jenazah. Kemudian apa hukum perempuan untuk mengantar jenazah ke kuburan? Beda ya, para ulama membedakan hukum ziarah nisa lil qabr dengan ittiba' an-nisa al-janaiz. Di sini qal ya khilaf yang syadid di antara para ulama dari Hambaliyah, Imam Ahmad ya, dan pengikut Imam Ahmad, kebanyakan mereka mengharamkan dua-duanya, yaitu mengikuti jenazah dan juga ziarah kuburan. Bagi siapa? Bagi perempuan. Dan kita lihat tatbiknya pemerintahan Arab Saudi. Mereka sangat menutup bagi perempuan untuk mereka datang ke kuburan, baik ketika mengantar atau ketika ziarah. Namun yang rajih wallahu alam ya, di sini bahwasanya hukum ittiba' janaiz bagi perempuan hukumnya adalah makruh. Ittiba' janaiz ya bagi perempuan adalah hukumnya makruh. Dalilnya apa? Dalil an Ummi Atiyah. Kata beliau, qalat nuhina an ittiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Siapa mesti dilarang ini? Siapa yang melarang? Yaitu Nabi. Kalau sahabat mengatakan kunna nuhina, kami dilarang, itu yang melarang siapa? Nabi. Walam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Namun larangan tersebut tidak dikuatkan kepada kami. Nah di sini dengan hadis ini sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya hukumnya makruh. Pertama, Ummu Atiyah mengatakan bahwasanya kami dilarang oleh Nabi untuk mengikuti jenazah. Namun larangan tersebut tidak ditekankan. Menunjukkan apa? Tidak diharamkan. Nah, berarti sini apa? Hukum yang rajih sini khilaf ya. Sebutkan sekian aqwal sini dalam kitab Fathul Alam fi dirasati ahadits Bulughil Maram oleh Syekh Muhammad Izam. Beliau menyebutkan sekian aqwal dan beliau merujihkan wallahu alam adalah hukumnya makruh bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Baik. Adapun mereka yang mengharamkan, mereka mengambil hadis nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah.
Ini dalil sebagian ulama di antara yang Hanabilah, mereka mengatakan dilarang untuk mengikuti jenazah bagi siapa? Bagi perempuan. Baik. Adapun ziarah bagi perempuan, ya, hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Apa dalil bahwasanya bolehnya bagi perempuan untuk mengikuti jenazah? Dalil disebutkan dalam kitab ini juga tentang bolehnya perempuan untuk mengikuti jenazah. Dalilnya adalah di dalam Sahihain, ya. Sebelumnya, amma binisbah li ziyaratin nisa faqad ikhtalafa ahlul ilm fi hadhil mas'alah. Adapun ziarah hukum bagi perempuan untuk ziarah kubur, di sini khilaf ahlul ilm fi hadhil mas'alah. Fadhahaba aktharu ahli ilm ila annahunna yadkhulna fil idzin al-madhkur fi hadits Buraidah fazuruha al-an. Jadi kebanyakan ahlul ilm mereka mengatakan bahwasanya perempuan juga masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha al-an. Maka sekarang silakan kalian menziarahinya. Kebanyakan ahlul ilm mereka mengatakan ketika Nabi mengatakan fazuruha al-an, sini perintah untuk silakan kalian ziarah sekarang, ini juga masuk ke dalamnya bagi siapa? Bagi perempuan. Apa penguatnya? Apa dalil yang lain? Sebutkan dalil yang lain di sini. Bahwasanya pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis Aisyah indal Hakim bi isnadin sahih, dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, annaha aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Beliau suatu hari datang dari kuburan Aisyah. Faqala lahu Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, min aina aqbalti? Dari mana engkau datang? Qalat min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakar, dari kuburan Abdurrahman ibn Abi Bakar. Siapa? Keluarga beliau, abang atau adik beliau. Faqultu laha, kemudian aku katakan kepada Aisyah Ibnu Abi Mulaikah, alaysa kana Rasulullah naha an ziyaratil kubur? Bukankah Nabi dulu melarang untuk menziarahi kubur? Qalat Aisyah, berkata Aisyah, na'am, thumma amara bi ziyaratiha. Na'am, sebelumnya Nabi melarang, kemudian Nabi memerintahkan untuk ziarah ke kuburan. Ini Aisyah melakukannya. Kemudian hadis yang lainnya, wastadallu bijawaz bi hadits Aisyah fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, kaifa aqul ta'ni fil maqbarah. Ketika Nabi, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya aku ziarah ke kuburan, apa yang aku ucapkan di kuburan? Kemudian kata Nabi, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, apa doa yang aku ucapkan ketika aku ke kuburan? Berarti saya ini apa? Kalau seandainya tidak boleh perempuan ke kuburan, Nabi akan melarang. Jangan kamu ke kuburan. Tidak ada doa bagi kamu untuk kamu ucapkan di kuburan, karena pada asalnya perempuan tidak boleh ke kuburan. Nah, ini dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya kuatnya dalil bagi mereka yang mengatakan bolehnya perempuan untuk ziarah kubur. Kemudian dengan syarat sini, ziarah al-masyru'ah fi haqqir rijal wan nisa. Dan ini dirajikan oleh Syekh Muhammad Nizam, bahwasanya ziarah yang masyru'ah fi haqqir rijal wan nisa makanan ditadzakkur. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian, karena emang itu tujuan Nabi memerintahkan para sahabat untuk ke kuburan, untuk ingat mati. Wa du'a lil amwatil muslimin. Kemudian berdoa kepada mereka, bukan meminta doa dari mereka. Berdoa kepada mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Ya, dan seterusnya dari doa yang diajarkan oleh Nabi. Antum sabiqun wa nahnu lahikun, as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Engkau telah mendahului, kalian telah mendahului kami, dan kami akan ikuti kalian. Dan aku meminta kepada Allah supaya Allah berikan keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Ini doa diajarkan oleh Nabi bagi mereka yang ziarah ke kuburan. Maka di sini bagaimana tata cara ziarah kuburan, dan rangka apa? Yang pertama, tujuannya untuk tadzakur al-maut, ingat kematian. Kemudian yang selanjutnya apa? Berdoa kebaikan kepada kaum muslimin yang ada di kuburan. Wa amma idza kanat mashubah bidu'ail amwat. Adapun kalau seandainya datang ke sana kemudian meminta kepada si mayit, wa ta'dhimuhum, kemudian mengagungkan orang-orang yang ada di dalam kuburan,
wattikhadul quburi masajida, kemudian menjadikan kuburan tempat dia sujud, tempat dia ibadah, salat di masjid, di makbarah, di kuburan tersebut, fahadi ziyarah laysat masyru'ah, maka ziarah yang seperti ini tidak disyariatkan baik laki-laki maupun perempuan. Bal qad takunu bid'iyah wa qad takunu syirkiyah, bahkan ini bisa terjatuh kepada perkara bid'ah, bahkan bisa terjatuh kepada syirik ketika meminta kepada ahli kubur. Baik. Berarti syaratnya apa? Syarat yang lain kemudian bagi perempuan, kalau seandainya dia merasa aman dari fitnah, kemudian dia keluar dari rumahnya tidak mutabarrijat, menutup aurat dengan sempurna, ya. Sebagaimana perempuan boleh keluar rumah, yang masyhur adalah mereka menutup aurat dengan sempurna, tidak memakai wangi-wangian, ya. Ini kalau seandainya syarat ini terpenuhi, kemudian dia bisa dianggap aman untuk tidak berniyaha, berteriak-teriak di kuburan, maka silahkan. Tapi kalau dikhawatirkan dia sampai di kuburan dia berteriak-teriak, kemudian belum bisa sabar dari kematian keluarganya, maka dilarang seperti ini. Baik, ini kesimpulan bahwasanya bagi perempuan untuk mengikuti jenazah hukumnya makruh, kemudian ziarah kubur hukumnya apa? Boleh. Baik. Qala wa yusannu liman tabi'aha musyarakah fi hamliha in amkan. Kemudian disunahkan bagi orang yang mengikuti jenazah untuk sama-sama memikul jenazah kalau memungkinkan. Ya, ganti-gantian sampai ke makbarah. Wala ba'sa bihamliha fi sayyarah aw ala dabbah. Tidak mengapa membawa jenazah itu dengan mobil, apalagi seandainya jauh. Namun kalau dekat disyariatkan untuk memikul. Kalau dekat hanya mungkin sekitar setengah kilo, ya 300-500 meter misalnya, 600 meter atau 1 kilo masih dianggap dekat, maka lebih aula untuk apa? Dipikul. Wala syama idza kanat maqbarah ba'idah. Di sini boleh dengan mobil dan juga boleh dengan dabbah, itu kendaraan sapi atau kuda yang lainnya. Apalagi kalau seandainya makbarah kuburannya itu adalah jauh. Kemudian selanjutnya wa yusannu isra' bil janazah. Kemudian disyariatkan untuk segera mengantarkan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah, hendaklah kalian bersegera untuk mengantarkan jenazah ke kuburannya. Fa in taku salihatan, kalau seandainya jenazah itu adalah jenazah yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sebaik-baik apa yang kalian persembahkan kepadanya. Dia ingin segera ingin mendapatkan apa? Nikmat di dalam kuburnya. Maka segera. Berarti kalau seandainya mayit itu adalah orang soleh, maka sebaik-baik apa yang kalian persembahkan kepadanya. Segera, kemudian dia akan merasakan nikmat di dalam kuburnya. Baik. Wa in taku siwa dzalik, kalau seandainya jenazahnya ghairu soleh, bukan jenazah yang soleh, ya. Fasyarrun tada'unahu an riqabikum, maka sejelek-jelek apa yang kalian tinggalkan dari atas pundak kalian. Buat apa dipikul lama-lama, bikin berat, segera masukkan ke dalam kubur. Dua-duanya ya ada ilahnya. Yang pertama, segera kita berikan kebaikan kepadanya. Yang kedua, segera kita lepaskan beban yang kita pikul. Baik. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Namun sini isra, di sini bukan isra balap. Cepat itu bukan artinya pegang remnya ayo lari cepatnya, enggak seperti itu. Adapun kisah Mu'ad, Sa'ad ibn Mu'ad, ketika kata Nabi ihtazza arsyur rahman, ketika meninggal Sa'ad ibn Mu'ad itu bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat dari Aus. Ketika beliau meninggal, ya, orang-orang munafik melihat para sahabat itu jalan kepayahan. Mereka mengatakan orang munafik yang lihat Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang banyak dosanya, sehingga orang yang memikulnya sangat berat, nggak bisa berjalan, sulit untuk berjalan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Pada saat itu, ya, kenapa mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'ad berat jalannya? Ketika dipikul jenazahnya berat jalannya, karena Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang memutuskan untuk dibunuh semua orang-orang orang Yahudi. Ketika perang Khandaq, kalau tidak salah perang Khandaq, pada saat itu perang dengan orang Yahudi, ya, Bani Nadir yang telah berkhianat kepada perjanjian yang telah mereka buat dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika saat itu setelah diperangi dan mereka kalah, ditawan orang-orang Yahudi. Pada saat itu Nabi menyerahkan hukumnya kepada Sa'ad bin Mu'ad.
Asalnya orang Yahudi senang diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena beliau ini sebelumnya sangat bagus hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi merasa tenang nih karena yang Nabi menyerahkan urusan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata apa diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Ya sudah balik semuanya disembelih. Diperiksa sudah balik, dipotong lehernya. Orang Yahudi pada saat itu. Nah, kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz, mereka mengatakan ini banyak kali dosanya, ya, membunuh sekian orang. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi, tahukah kalian ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, arsy Allah bergetar. Kemudian ribuan malaikat turun ikut mengantar jenazahnya sehingga para sahabat sulit untuk berjalan. Itu sebabnya, bukan karena bukan banyak dosa. Sa'ad bin Mu'adz. Tapi di sini Isra di sini tidak berlari, ya, jalan dengan santai, agak cepat. Penting tidak sampai karena dipaksa balap cepat bisa terjatuh jenazah. Qala lakin la yakunu al-isra' syadidan. Kata beliau sini akan tapi isra' tersebut tidak cepat sekali. Wa yakunu ala hamiliha musyayyi'iha as-sakinah. Kemudian harus bagi orang yang memikulnya, orang yang mengantarnya itu sakinah, tenang di jalan. Wala yarfa'una aswatahum, jangan mereka mengangkat-angkat suara, berteriak-teriak, mundur, kiri, kanan, maju. Tidak perlu suara keras-keras, ya, santai, jalan dengan santai, tidak perlu mengeluarkan suara. La biqra'ah, tidak dengan membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir yang lainnya dengan suara yang diangkat. Wala ghairiha min tahlilin wa dzikrin aw qaulihim, dan juga tidak dengan berzikir, tahlil, zikir atau apa yang mereka ucapkan. Istaghfiru lahu, sebagian mereka mengatakan istaghfiru lahu, mintalah ampunan kepadanya. Tidak dianjurkan pada tempat tersebut. Wa ma asbaha dzalik li'anna hadza bid'ah, dan tidak yang lainnya, dan ini termasuk bid'ah. Juga ucapan apa? Selawat. Allahumma shalli ala Muhammad ketika buat jenazah. Tidak dianjurkan. Zikir, baca Al-Qur'an dan juga selawat. Ambil jenazah, bawa segera ke kuburan. Kemudian selanjutnya wa yuhramu khurujun nisa'i ma'al janazah. Di sini Hanabilah, ya, ini madhab Hambali. Imam Ahmad. Di sini beliau berpendapat yuhramu khurujun nisa' ma'al janazah. Diharamkan untuk keluarnya perempuan ikut jenazah ke kuburan. Namun sholat apakah boleh? Sholat boleh bagi perempuan. Silakan mereka sholat di rumah mereka, ya, kepada jenazah sebelum dikeluarkan, silakan, boleh bagi mereka. Atau kalau seandainya untuk ke masjid sebelum dibawa ke makbarah, sholat di masjid, mereka bisa keluar aman, silakan mereka keluar sholat bersama kaum muslimin, kemudian mereka pulang. Ini beliau sini mengatakan haram. Kalau kita tadi pendapat makruh, ya, itu yang mau pendapat ini. Yang mau pendapat haram silahkan. Mungkin sebelumnya sudah haram dengan dalil yang sudah dia yakini. Apa yang kita sebutkan tadi masih bisa dia bantah, silahkan. Karena masing-masing kita akan ditanya di akhirat kelak. Kenapa kamu lakukan? Bagaimana cara kamu melakukan? Tidaklah ada satu amalan yang kita lakukan. Sekecil apapun amalan, Allah akan bertanya, kenapa kamu lakukan? Bagaimana cara kamu lakukan? Jadi tidak bisa orang mereka-reka atau berbuat-buat suatu amalan yang tidak ada sandarannya. Kembalikan agama kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan dikarang-karang sendiri. Karena Allah akan menuntut. Kenapa kamu lakukan amalan ini? Pernahkah aku perintahkan? Pernahkah Nabiku memerintahkan? Ini tanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Kemudian kalau ada, bagaimana tata cara kamu melakukannya? Apakah sesuai dengan bimbingan Nabi? Ini dua pertanyaan. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Akan ditanya, kenapa kamu lakukan? Bagaimana cara kamu melakukan ibadah tersebut? Baik. Kemudian kata beliau, wa yuhramu khurujun nisa'i ma'al janazah. Diharamkan bagi perempuan untuk keluar mengikuti jenazah. Li hadithi Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Di sini seperti yang kita sebutkan tadi, mereka orang-orang Hanabilah, mereka mengharamkan perempuan untuk mengikuti jenazah ke kuburannya dengan dalil Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam takun nisa'u yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulillah. Dan juga dalilnya bahwasanya tidak ada seorang pun perempuan yang keluar mengikuti jenazah di masa Nabi. Baik. Fa tasyi'ul janaiz khasun birijal. Mengantar jenazah ke kuburan itu adalah khusus bagi para lelaki. Dan mereka juga yang bertugas untuk menguburkannya. Ya, sini sepakat semuanya para ahli ilmu bahwasanya orang yang berhak untuk menguburkan jenazah siapa? Laki-laki.
Kenapa? Karena laki-laki sebenarnya lebih kuat, menurunkan lebih kuat, lebih bisa sabar. Kemudian siapa orang yang paling berhak untuk mengurus jenazahnya, memasukkan dalam kuburannya? Kerabatnya, ya, keluarga dekatnya. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ini dalil umum. Ulul arham, keluarga yang dekat itu lebih aula, lebih utama, ya, sebagian mereka pada sebagian yang lainnya. Kecuali kalau seandainya keluarganya tidak ada yang mampu, diperintahkan kita, silakan kita turun. Baik. Qala wa lam takun nisa. Baik. Wa yusannu an yu'ammaq al-qabru wa yuwassa'. Kemudian disunahkan untuk kuburannya itu agak di dalam. Amaq itu dalam. Wa yuwassa', kemudian agak dilebarkan. Di dalam apa batas dalam? Apakah ada batas 3 meter, 4 meter, 5 meter? Tidak ada batas. Apa sebabnya? Illah diperintahkan agak mendalam agar supaya tidak diambil oleh binatang-binatang buas. Terkadang binatang, kalau seandainya mungkin cuma sekedar enggak sampai setengah meter, jadi jenazah itu setelah 3 hari 4 hari kalau keluarkan bau mungkin masih tembus tanah, itu akan diketahui oleh binatang-binatang, mereka akan cari. Tapi kalau kedalamannya sampai mungkin 1 meter lebih, 1 meter setengah, ya tidak akan bisa menimbulkan bau ke atas, maka cukup. Nggak ada batasan berapa meter. Jelas ini agak didalamkan. Baik. Kemudian kata beliau, wali qaulihi sallallahu ihfiru wa awsi'u wa ammiqu. Kata Nabi, ihfiru, galilah lubang kuburan, awsi'u, lebarkanlah, wa ammiqu, dan agak dalam kuburan yang digali. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan sahih. Baik. Qala, kemudian wa yusannu sitru qabril mar'ah 'inda inzaliha fihi li'annaha awrah. Kemudian disunahkan apa? Bagi mereka yang menurunkan jenazah perempuan, ya, disunahkan, dianjurkan untuk menutup. Ini khusus bagi perempuan. Adapun laki tidak perlu. Ya, khusus bagi perempuan, ya, mungkin ditutup ketika diturunkan pakai penutup, ya, penutup yang tidak kelihatan berbentuk badannya. Lihat perempuan walaupun sudah mati tetap dijaga auratnya, apalagi masih hidup. Orang nggak akan terfitnah ketika sudah mati. Nggak ada orang terfitnah kepada mayat yang telah mati. Namun lihat diperintahkan untuk tutup, maka orang yang hidup lebih aula untuk ditutup. Tapi wahai perempuan, jaga aurat kalian. Baik. Sampai mati pun Allah lihat bagaimana Nabi menghormati para perempuan dengan ditutupi seluruh anggota badannya, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Sampai mati pun masih dijaga. Li'annaha aurah, karena ini adalah aurah. Maka bagi laki-laki tidak dianjurkan untuk ditutup. Langsung buat ke kuburan, kemudian masukkan. Qala wa yusannu an yaqula man yunzilul mayyit fil qabr bismillah wa ala millati rasulillah. Apa yang disunahkan ketika kita ucapkan ketika kita turunkan jenazah dalam kubur, yaitu bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini sunnah doa yang diajarkan oleh Nabi bagi mereka yang menurunkan jenazah ke dalam kuburan. Bismillah wa ala millati rasulillah. Baik, ini sunnah untuk kita ucapkan bagi mereka yang menurunkan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah. Karena kata Nabi SAW, apabila kalian meletakkan mayat kalian di dalam kuburan, maka hendaklah kalian mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Di sini juga disahihkan, dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi. Baik. Qala wa yudha' al-mayyit fi lahdihi ala syaqqihi al-ayman mustaqbil al-qiblah. Kemudian meletakkan mayit di dalam lahat. Apa itu lahat? Liang lahat itu yang menyamping. Dikatakan lahat itu mel, condong, menyamping ke samping. Setelah digali kuburan seperti ini misalnya, kemudian di bawahnya dibuat galian ke samping, namanya lahat. Kalau di tengah namanya syaq. Kata Nabi, al-lahdu lana wa syaq li ghairina. Lahat itu bagi kita, kaum muslimin, hendaklah dibuat lahat kalau memang memungkinkan. Dibuat lahat. Baik, kalau seandainya tidak memungkinkan, maka boleh buat syaq di tengah lubang. Khusus untuk biar supaya mayat ini bisa
dikesampingkan seperti ini agar mukanya menghadap ke arah kiblah. Berarti ditidurkan dengan syak al-aiman. Ini ditidurkan ke sebelah kanan. Ini ke bawah. Ini ke atas. Berarti pasti apa? Muka menghadap ke arah kiblah. Mustaqbilal qiblah, karena kata Nabi fil Ka'bah liqaulihi sallallahu fil Ka'bah qiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat itu, Ka'bah itu adalah kiblat kalian yang hidup dan kiblat kalian yang mati. Namun sini khilaf ulama, apakah kiblat ini, apakah bagi mayit menghadap kiblat itu rukun atau wajib atau mustahab? Sini qaul yang kuat adalah mustahab. Sehingga kalau seandainya ada seorang dikuburkan, kemudian setelah dikuburkan, mungkin orang yang kuburkan tidak paham. Dia kuburkan mungkin mukanya ke arah belakang. Setelah dikuburkan, apakah harus digali lubangnya lagi? Di sini qaul yang rajih tidak perlu digali lagi lubang. Karena menghadapkan kiblah, muka ke kiblah itu mustahab, sangat dianjurkan. Namun ketika lupa misalnya, atau mungkin yang menguburkan mungkin buru-buru menguburkan, ya, karena perintah untuk segera, dia segera kuburkan, kemudian dia tidurkan secara telentang, kepala ke atas, muka ke atas, maka yang seperti ini tidak perlu digali lagi. Kalau seandainya kemudian adapun mandi itu apa hukumnya? Wajib. Kalau seandainya jenazah belum dimandikan, dikafani, kemudian langsung dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan, kecuali mujahid, ya, kecuali apa, orang yang syahid di jalan Allah. Kalau seperti ini, kalau seandainya jenazahnya belum berubah, mungkin masih sehari 2 hari, di sini perintah untuk diangkat. Angkat, buka kembali lubang kuburan, kemudian mandikan. Tapi kalau seandainya sudah berubah, mungkin sudah sebulan 2 bulan, sudah tidak perlu diangkat lagi. Adapun sholat, sebagian juga mereka mengatakan kalau belum disolati, buka kuburannya solati. Namun kalau yang rajih adalah cukup kita sholat, yang belum solati, sholat di mana? Di kuburan. Seperti Nabi pernah sholat kepada orang yang bersihkan masjid. Jadi ketika meninggal, Nabi datang ke kuburannya kemudian sholat. Di sini boleh untuk sholat di kuburan, khusus sholat apa? Sholat jenazah. Adapun sholat selain sholat jenazah tidak boleh disolatkan dilakukan sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Baik. Qala wa yuj'alu tahta ra'sihi labinatun aw hajarun aw turabun. Kemudian bagaimana setelah kita letakkan jenazah menghadap kiblat sini kepala misalnya, kemudian diletakkan sesuatu di bawah kepalanya itu labinah. Labinah itu bata, ya, atau bisa hajar, batu, atau bisa tanah. Tanah dimasukkan sampai kepala pas rata. Nah, kemudian wajib min haitil qabr al-amami, kemudian didekatkan dengan batas ujung kuburan yang depannya. Kemudian wa yuj'al khalfa dhahrihi ma yasniduhu min turab. Kemudian setelah diletakkan jenazah seperti ini menghadap ke kiblah, kemudian diletakkan di sini tanah-tanah yang bisa tegak jenazah tersebut sehingga tidak goyang. Tadi dirapatkan ke dalam sampai ke ujung, dirapatkan, digali lubang pas untuk jenazah, kemudian setelah diletakkan sini rata di kepalanya, dikasih tanah, kemudian ditutup semuanya dengan tanah, ditutup sampai rata, kemudian setelah itu baru diturunkan tanah. Kata beliau, hatta la yang kabba ala wajhi, sehingga tidak terbalik, yang khalib ala dhahrihi, terbalik seperti ini. Jadi tujuan diberikan tadi tanah-tanah supaya jenazahnya tidak terbalik. Kalau seandainya sudah cukup, sudah kuat dan sudah kokoh, tidak terbalik lagi, maka baru diturunkan tanah semuanya. Di sini nggak perlu ada kayu, nggak perlu ada papan dan sebagainya. Cukup jenazah masukkan, kemudian kasih tanah semuanya. Ketika sudah kokoh, baru diturunkan. Adapun masalah membuka kafan, ya, di sini tidak ada nas perintah. Namun sini para ulama mereka menyebutkan hanya sebagai ini agar supaya bisa jenazah ini bisa agak longgar dari kafannya. Kalau seandainya tidak dibuka pun, di sini para ulama mengatakan la yungkar alaih, tidak diingkari. Paham ya? Dibuka itu hanya dibuka kainnya, kain pocong, ya. Kain pocong biasa dikatakan kain pocong. Kain pengikat, karena kalau nggak dibuka katanya keluar nanti. Dari mana ini keluar? Ini khurafat, ya, khurafat. Ini gara-gara kain pocong yang dibuka sehingga keluar. Keluar ngapain? Minta dibuka.
Keluar aja bisa, buka sendiri lah. Tidak ada ya, tidak ada istilah itu. Kalau nggak dibukakin pocong, jenazahnya akan keluar. Tidak bisa. Kemudian watasannu alaihi fathul lahad bil libn wattin hatta yaltahim. Kemudian ditutupi tadi lubang pintu lahat tadi dengan bata dengan tanah sehingga betul-betul sudah tertutup. Tsumma yuhalu alaihi turab, kemudian baru dituangkan ke dalamnya tanah, wala yuzadu alaihi min ghairi turabi. Sini berarti kan tidak perlu ditambah tanah yang lainnya. Tanah yang tadi digali semuanya itu ditutup semuanya kembali ke dalam lubang. Tidak perlu ditambah ada sesuatu di dalam tanah tersebut. Cukup tanah yang diangkat itu dijadikan tanah yang untuk menutupinya. Tidak perlu ditambah tanah yang lainnya. Baik, wa yurfa'ul qabr alaihi hasba, kemudian yurfa'ul qabr 'alal ardi qadra shibr, kemudian diangkat kuburan ini ya di atas sana lebih kurang 1 jengkal tanah, ditinggikan satu jengkal. Wa yakunu musannama, menjadi musannam itu seperti punuh unta yang ada punuhnya unta. Ai muhaddaba ka hay'atis sinam, yaitu muhaddab itu yang keluar punggungnya seperti seperti punuh unta. Litanzila anhu miyahu suyul, tujuannya? Agar supaya ketika ada hujan yang turun tidak masuk ke dalam, akan mengalir ke samping-sampingnya. Ini tujuan ditinggikan sedikit agar air hujan yang turun mengalir ke samping kiri dan samping kanannya. Wa yudha alaihi hasba, kemudian boleh diletakkan di atas itu pasir-pasir. Hasba itu pasir ramal. Wa yurashu bil ma liyatamasak turabuhu wa la yatatayar. Kemudian dipercikkan air. Tapi bukan air bunga ya. Air tujuannya apa? Agar supaya tanah ini padat. Merekat padat dan supaya tidak diterbangkan angin. Kalau seandainya tanahnya itu kering ya, akan mudah diterbangkan angin. Ini tujuannya dirapatkan dengan disiram air. Dipercik air. Jadi bukan disiram air itu dengan air bunga dan yang lainnya. Adapun hadis Jabir tentang bahwasanya Nabi itu ketika meninggal anak beliau Ibrahim, beliau menyiram air, itu hadisnya dhaif. Namun sini para ulama mereka memerintahkan, ini amalan para sahabat, sekedar disiram tujuannya untuk tanahnya kuat, kokoh. Itu tujuannya. Bukan ada tujuan-tujuan yang lain untuk memandikan jenazah atau supaya gugur dosa-dosanya dengan air bunga dan sebagainya. Ya, kembali kepada keyakinan seseorang. Baik, qala wal hikmah fi raf'i bihadzal miqdar. Apa hikmah untuk boleh diizinkan untuk mengangkat kuburan sebatas 1 jengkal? Liya'lam annahu qabrun la yudas, agar supaya diketahui bahwasanya ini kuburan, agar supaya tidak diinjak. Kalau seandainya tidak ada punuknya, ya kuburan rata seperti itu, orang tidak mengetahui ini kuburan, dengan mudah mereka menginjak. Ada tanah aja diinjak, apalagi ada tanah ya. Ini di sini. Terkadang kita nggak terpeduli dengan kuburan, padahal nggak boleh diinjak kuburan, baik dengan sendal atau tanpa sendal, tidak boleh diinjak kuburan. Diusahakan untuk dicari tempat selah-selah yang tidak ada kuburan di dalamnya. Tujuannya agar supaya tidak diinjak, itu tujuan ditinggikan sedikit. Wala ba'sa biwad'in nasaib ala tarfai li bayani hududihi, dan tidak mengapa untuk meletakkan 2 batu di kaki dan di kepala ya, untuk jelas, untuk membatasi sebagai batas. Ini sini sudah ada jenazah. Batu 2 ini sudah ada jenazah. Berarti kalau gali di sampingnya. Tidak mengapa diberikan tanah 1 jengkal, kemudian diletakkan batu di kepala dan di kaki. Ini aja kuburan. Baik itu kuburan raja maupun kuburan rakyat jelata, sama. Qala liyu'rafa biha min ghairi ayyub saba 'alaiha. Tujuannya untuk diketahui dan tidak boleh ditulis di atas batu atau di atas kuburan. Ya. Tidak boleh ditulis apapun. Wa istahabbu idza faragha min dafnihi an yaqifal muslimun. Sudah besok tuh ya. Besok kita selesaikan masalah ini dan kita masuk pada ahkam takziah dan ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.